Baik, terima kasih. Kemudian ahli, dalam perkara ini, dalam surat dakwaan, terdakwa diduga melakukan tindak pidana atau didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Itu lokasinya di rumah. Sementara ada saksi dari Tio Bagus Setiawan berkas terpisah merubah keterangannya. Itu lokusnya itu bukan lagi di rumah, melainkan di kios. Kemudian yang kedua, di dalam berita acara pemeriksaan juga tidak ada keterangan saksi dari Tio yang menerangkan ada pengangkutan mayat dari kios ke rumah. Tapi kemudian muncul di persidangan belakangan itu ada pengangkutan. Artinya ini ada lokus yang berubah. Apa dampak dari lokus tempat kejadian perkara yang berubah ini berbeda dengan yang terungkap di persidangan? Kalau kita melihat perspektif eksepsi di dalam setiap surat dakwaan itu kan di situ ada dua aspek yang dipersoalkan, ada aspek moral dan aspek material. Aspek material ini kan kaitan dengan kayak mustelik, lokus delik, ya kan? Nah, dalam perspektif eksepsi, maka itu bagian daripada objek daripada eksepsi. Kalau bila terjadi seperti itu. Nah, kalau saya membaca daripada surat dakwaan ini menggunakan pasal 20C yang merupakan dari pemilikan dari pemilikan atau pemilikan dari pemilikan, maka di sini terdapat ada lebih dari 100 subjek yang menjadi pelaku delik atau dugaan yang pelaku delik. Nah, kalau melihat perubahan-perubahan semacam ini, pertanyaan hukumnya adalah apakah para saksi fakta yang merupakan daya evidence ini tidak dimiliki di dalam proses penyidikan? Kalau memang saksi fakta itu dimiliki dalam proses penyidikan, tentunya kan jauh lebih mudah dengan saksi fakta yang dapat menjelaskan peristiwa pidana itu diduga dilakukan oleh para subjek delik tersebut itu. Nah, kalau ternyata terjadi tidak ada satu saksi fakta yang dapat menerangkan apa yang dilihat, apa yang didengar tentang peristiwa pidana tersebut itu, maka teknis daripada penyidikan kan sebetulnya bisa dilakukan dengan memisahkan dari kedua saksi tersangka tadi. Salah satunya bisa dijadikan yang disebut dengan saksi mahkota. Saksi mahkota di dalam proses hukum acara kita sekarang ini kan harus dikuatkan, diketahui oleh ketua pengadilan setempat. Dengan adanya pengetahuan itu, maka ada komitmen yang harus dilakukan antara penuntut umum dengan si terdakwa nanti kemudian hari. Bentuk daripada tuntutan pidananya tentu menjadi kompensasi dari kehadirannya selaku saksi mahkota. Karena kalau tidak adanya saksi fakta yang dapat membantu menjelaskan tentang delik tersebut. Tapi kalau ada, ya nggak perlu saksi mahkota. Saksi mahkota itu kan diperuntukkan manakala memang ternyata tidak adanya saksi fakta di dalam delik peristiwa delik tersebut. Nah, kalau memang ada saksi fakta, tentu nggak perlu. Jadi kembali berpulang ke teknis daripada penyidikan itu sendiri. Jadi oleh karena itu, kalau terjadi berubah-ubahnya sampai bersama hingga sampai terdakwa ini terjadi perubahan-perubahan, maka dapat diduga bahwa perubahan-perubahan itu parameter ada ketidakjujuran di dalam pernyataan keterangan yang dilakukan oleh para subjek tersebut itu atau salah satu subjek tersebut itu. Jadi bila ada terjadi perubahan-perubahan itu mengindikasikan adanya ketidakjujuran. Karena kalau ketidakjujuran itu selalu dia berubah-ubah indikatornya itu.
pada hari, tapi ada ketidakjujuran terhadap subjek tersebut itu ketika dia membuat pernyataan-pernyataan. Nah, cuma persoalannya ketika dia menjadi seorang pendakwa, ketika dia menjadi seorang pendakwa, perubahan-perubahan yang dilakukan itu kan sebetulnya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Jadi keterangan pendakwa itu hanya berlaku untuk dirinya dan tidak berlaku untuk diri orang lain. Lain halnya kalau si terdakwa tadi ditempatkan sebagai saksi mahkota, maka saksi mahkota tadi bisa keterangannya itu untuk dipergunakan kepada terdakwa yang lain. Nah, makanya berpulang kepada apakah ada saksi mahkota atau tidak. Kalau tidak ada saksi mahkota, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada keterangan terdakwa itu tidak akan mempengaruhi kesalahan atau ketidaksalahan diri terdakwa lain. Karena keterangan yang berbeda itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Semakin dia berbeda-beda keterangannya, semakin meyakinkan kalau terdakwa tersebut itu tidak jujur di dalam memberikan keterangan. Ketidakjujuran itu justru sebetulnya merugikan diri terdakwa itu sendiri, bukan merugikan diri terdakwa yang lainnya. Karena keterangannya tidak akan berlaku untuk terdakwa lain. Itu yang bisa. Baik, nah, bagaimana menentukan secara hukum ini saksi mahkota ini sahnya bagaimana sebagai saksi mahkota untuk dihadirkan di persidangan? Ya, saat dia sebagai subjek tersangka, si calon saksi mahkota tadi itu membuat kesepakatan dengan penyidik dan oleh penuntut umum disampaikan hal itu kepada ketua pengadilan setempat bahwa dalam perkara tersebut itu terdapat saksi mahkota. Nah, keabsahan itulah nanti yang akan digunakan sebagai bukti bahwa keterangan saksi mahkota ini merupakan alat bukti keterangan saksi mahkota, bukan sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Karena kalau sebagai alat bukti keterangan terdakwa, maka tidak akan berlaku keterangannya itu untuk terdakwa yang lain. Hanya berlaku untuk keterangan dirinya sendiri. Tapi kalau dia ditempatkan di posisi sebagai saksi mahkota, maka keterangan itu dapat digunakan untuk kepada terdakwa yang berbeda. Baik, apakah perlu penetapan majelis hakim untuk dapat dijadikan saksi mahkota yang sah secara hukum atau kuhab? Memang teknisnya sampai sekarang ini kita kan punya PP yang ya dalam kohornya baru ini memang belum diatur secara teknisnya seperti apa. Tapi di situ jaksa menyampaikan kepada, jadi jaksa evaluasi pada waktu proses penyidikan itu menyampaikan hal tersebut karena adanya saksi mahkota yang disampaikan oleh penyidik sehingga disampaikan kepada pengadilan setempat. Nah, teknis lebih lanjut lagi secara administrasi memang kita belum turun peraturan pemerintahnya untuk itu. Gitu. Tetapi KUHP hanya mengatur seperti itu. Jadi pertanyaan hukumnya adalah ada atau tidak adanya saksi mahkota itu diajukan oleh penyidik kepada penuntut umum atau jaksa evaluasi ketika itu jaksa supervisi dan disampaikan kepada ketua pengadilan setempat. Nah, ketika nanti dijadikan dalam bentuk surat dakwaan pun dia akan berbeda perannya, bukannya sebagai saksi mahkota.